Perkenalkan, nama saya Rido Tumbrus Turus, NIM 17030695 PTNC. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan yaitu jawaban dari soal UAS yang diberikan oleh Ibu Tati Pidadasari. Nah, yang pertama yaitu jenis jangkrik dan kuda yang sering diternakkan. Nah, yang pertama itu jangkrik alam atau sering kita sebut dengan Aceta domesticus. Nah, umumnya ini berwarna kekuningan sedikit abu-abu. Nah, untuk yang kedua jangkrik kalung atau yang sering diternakkan juga yaitu nama latinnya Gryllus bimaculatus. Nah, ini terdapat garis putih yang melingkar pada bagian tubuhnya. Nah, jika sudah dewasa nantinya garis putih yang melingkar itu memudar dengan sendirinya menjadi warna hitam. Nah, yang ketiga itu jangkrik kalung atau Gryllus mitratus. Ini hampir mirip dengan jenis jangkrik Gryllus bimaculatus tadi, yaitu cuman jangkrik ini atau jangkrik seliring ini tidak sehitam jangkrik kalung. Nah, lehernya lebih lunak, tidak seperti jangkrik kalung yang lehernya keras. Nah, untuk tubuhnya juga lebih kecil dari jangkrik Gryllus bimaculatus tadi. Nah, untuk kuda, jenis-jenis ternak kuda yang sering diternakkan yaitu atau yang ada di Indonesia yaitu kuda Sumbawa. Kuda Sumbawa itu tipe kudanya itu tipe pekerja, tubuhnya pendek, tingginya sekitar 1 meter sampai 1,25 meter. Nah, untuk ternak kuda yang kedua itu kuda Flores. Kuda Flores tingginya lebih tinggi dari kuda Sumbawa, yaitu dengan tingginya 1 sampai 1,39 meter. Nah, untuk tipe kuda ini tipe kuda pekerja juga, cuman kepalanya lebih besar dan lebar dibanding dengan kuda Sumbawa tadi. Nah, untuk tipe kuda yang ketiga itu kuda Batak, yaitu ini yang sering kita jumpai di Sumatera Utara, yaitu tingginya sekitar 1 sampai 1,18 meter, lebih tinggi dari tipe-tipe kedua tipe yang tadi saya katakan. Nah, untuk punggungnya pendek dan kencang. Nah, untuk warnanya bermacam-macam. Nah, yang kedua itu jenis pakan yang digunakan untuk ternak jangkrik, yaitu terdiri dari pakan jadi atau pakan komersil yang biasa diberikan pada umur 1 sampai 10 hari, dan selanjutnya diberikan tanaman-tanaman seperti biji-bijian yaitu dan tanaman sayur-sayuran seperti bayam, pepaya, mentimun, atau yang tanaman sayur-sayuran yang banyak mengandung air. Nah, untuk tanaman pakan komersilnya itu dengan umur yang 1 sampai 10 hari tadi itu yaitu biasanya menggunakan pakan jadi yang terbuat dari kacang kedelai, beras merah, dan jagung kering yang sudah digiling menjadi lunak maupun halus. Nah, untuk jenis pakan ternak kuda yang biasa dilakukan oleh peternak diberikan yaitu dengan pakan jadi, yaitu berupa pelet, yaitu yang bermerek cap kepala kuda dengan campuran dedak, jagung, atau vital horse atau pelet kuda. Nah, untuk frekuensi pemberiannya yaitu pada pagi dan sore hari diberikan rumput atau hijauan. Nah, sedangkan untuk siang harinya diberikan pakan jadi yang bermerek cap kepala kuda tersebut. Nah, dan untuk frekuensi pemberian pakan pada ternak kuda tersebut yaitu diberikan
2% dari bobot badan ternak kuda tersebut. Nah, pada peternakan kuda itu tersebut terdapat bobot badan yang berkisar sekitar 400 hingga 500 kg per ekor. Nah, jadi 2% dari 400 sampai 500 per ekor, yaitu maka frekuensi pemberian pakannya itu menurut bobot badannya yaitu diberikan pakan yaitu 8 hingga 10 kg per ekor per hari. Nah, itu tadi sudah termasuk pemberian konsentrat dan hijauan. Nah, untuk peternakan kuda tersebut itu perbandingan pemberian konsentrat antara konsentrat dengan hijauan itu yaitu konsentrat diberikan sebesar 65%. Nah, untuk sedangkan hijauannya diberikan sebanyak 35%. Nah, untuk estimasi pendapatan dari peternakan jangkrik itu yaitu peternakan jangkrik yang kemarin saya bagikan videonya, yaitu ada 4 kotak ternak jangkrik. Nah, yang satu kotak bermuatkan dengan 5 ons atau 1 kilo TJ atau telur jangkrik. Nah, dalam video saya kemarin yaitu ada 4 kotak. Nah, jadi ada sekitar 2 kilo TJ atau telur jangkrik. Nah, dari 2 kilo telur jangkrik tersebut bisa menghasilkan 160 kilo ternak jangkrik. Nah, dari 160 kilo itu adalah hasil panen akhir. Nah, jadi 160 kilo dikali 30.000 per kilo untuk ternak jangkriknya yaitu dapat totalnya yaitu 4.800.000. Nah, untuk pengeluaran yaitu di bibit dan pakan yaitu sekitar 2.100.000. Nah, maka di 4 juta dikurang 4.800.000 dikurang 2.100.000 dapat hasilnya 2.700.000. Nah, kalau menurut saya 2.700.000 per periode dalam 4 kotak ini, menurut saya peternakan ini bisa dibilang tidak mengalami kerugian namun mengalami keuntungan. Karena biaya estimasi untuk 4 kandang itu untuk kandangnya saja kemarin hanya 910.000. Nah, jadi bila dikurangkan dengan total pengeluaran untuk pembuatan kandangnya itu pun masih mendapatkan untung sekitar 800. Nah, jadi 1.800.000. Nah, jadi peternakan jangkrik ini menurut saya bisa dibilang berhasil bila dibandingkan dengan jam kerjanya. Karena menurut dari video itu peternak itu dia beternak jangkrik bukan asli memang peternak jangkrik, tetapi dia membuat peternakan jangkriknya itu yaitu sebagai selingan karena ada kerjaan lainnya selain peternakan jangkriknya sendiri itu. Nah, menurut saya manajemen yang perlu diperbaiki dalam peternakan ternak jangkrik itu yaitu pada bagian manajemen pakannya. Karena di dalam video yang saya dapat mereka hanya mengandalkan pakan-pakan jadi selama 1-10 hari dan tanaman-tanaman sayuran yang banyak mengandung air, tetapi tidak memerhatikan nutrisi dari pakan tersebut, sehingga banyak dari jangkrik-jangkriknya itu sendiri mengalami kelebihan air karena pakan dari tanaman-tanaman sayuran yang dimakan terlalu banyak mengandung air. Nah, itu tidak bagus untuk kelangsungan hidup dari ternak jangkrik. Nah, untuk ternak kuda yaitu pada ternak kuda tersebut tidak ada media tempat pemberian pakan untuk ternak kuda. Mereka hanya memberikan di lantai yang terbuat dari tanah untuk ternak kuda tersebut. Nah, itu sangat mengganggu kebersihan dari kandang kuda tersebut. Nah, itu juga bisa menimbulkan penyakit yang nantinya
menyerang kuda tersebut. Nah, untuk soal nomor 5 itu mengapa kuda sebaiknya berada di kandang individu, yaitu karena si para peternak tidak mau mengambil risiko karena mereka sangat berhati-hati terhadap sikap kuda yang agresif. Nah, di balik keagresifan kuda tersebut, jika dia agresif, maka dia akan melakukan hal-hal yang seperti menendang-nendang, membanting-banting kepalanya, maka itu bisa menimbulkan tingkat stres yang tinggi yang terjadi pada ternak kuda tersebut. Nah, apabila dia stres, maka untuk kelangsungan hidupnya akan menghambat. Nah, untuk judul dari jurnal yang saya ambil yaitu untuk ternak jangkrik, yaitu peningkatan kualitas pakan jangkrik dengan sistem ekstrusi. Nah, sumbernya itu dari Fakultas Peternakan Universitas Muhammadiyah Malang. Nah, untuk yang kedua ternak kuda yang saya ambil dari jurnal, yaitu judulnya Status Fisiologi dan Tata Laksana Pemberian Pakan Kelompok Kuda Lokal dan Kuda Impor di Royal Sport House Bali. Sumber jurnalnya yaitu jurnal Tropika atau Journal of Tropical Science. Nah, yang ketujuh yaitu tujuan dan pelaksanaan dari kedua jurnal yang saya ambil, saya berikan untuk tugas UAS, yaitu tujuan yang untuk ternak jangkrik tersebut yaitu untuk memberikan rekayasa teknologi berupa penerapan sistem ekstrusi dalam penanganan pemanasan biji-bijian, bungkil-bungkilan, limbah pertanian, limbah peternakan sebagai bahan baku konsentrat, sehingga akan dihasilkan konsentrat dengan kualitas yang tinggi. Nah, untuk pelaksanaannya itu pada ekstrusi itu menggunakan oven sebagai pemanas dari bahan baku untuk konsentrat itu sendiri. Nah, untuk ovennya itu suhunya diberikan berkisar 110 sampai 120 derajat Celcius. Nah, untuk waktunya itu berkisar 10 sampai 20 detik. Nah, untuk hasil dan kesimpulannya yaitu untuk meningkatkan peningkatan kualitas metode ekstrusi ini lebih efisien dalam meningkatkan bobot badan ternak jangkrik bila dibandingkan dengan metode penggorengan maupun metode penjemuran. Nah, kenapa? Karena kalau metode penggorengan dan penjemuran itu akan mengakibatkan atau menurunkan kualitas dari zat-zat makanan atau bahan baku makanan yang akan diolah. Nah, sedangkan untuk metode ekstrusi ini adalah metode pemanasan bahan baku makanan. Jadi zat-zat yang dalam makanan tersebut seperti protein dan energinya tidak berkurang. Berbeda hal seperti penjemuran bisa mengakibatkan protein maupun energi dari zat-zat makanan itu menghilang. Nah, untuk yang terakhir yaitu pada ternak kuda, yaitu tujuan dari jurnal tersebut yaitu untuk mengetahui perbedaan
status fisiologi dan tata laksana pemberian pakan kelompok kuda impor maupun kuda lokal yang dipelihara di Royal Sport House Bali. Nah, untuk pelaksanaannya itu pada jurnal tersebut dilaksanakan teknik pengumpulan data dan analis data, yang menggunakan setelah nantinya dikumpulkan dan diuji melalui uji independen sampel T. Jadi untuk hasil dan kesimpulannya yaitu terdapat perbedaan status fisiologi meliputi pada kelompok fisiologi respirasi, terdapat perbedaan status fisiologi respirasi pada kelompok kuda lokal dan impor. Nah, namun tidak ada perbedaan nyata yang terjadi antara frekuensi pulpus dan suhu tubuh dari ternak kuda tersebut. Nah, untuk pada konsumsi pakan terdapat perbedaan metabolik kuda lokal dengan kuda impor. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada yang salah, mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih.